Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah mendapatkan informasi tentang kemunculan salah satu sosok Taisu, Xiaoyan dan yang lainnya bergegas menuju lokasi sosok Taisu tersebut. Kemudian, Tai King dan Yu Xiao bertarung dengannya. Ada celah besar dalam kekuatan antara Taisu dengan Yu Xiao. Hanya Tai King yang bisa melawannya, dan Taisu ini masih menangkap Yu Xiao dan melancarkan serangan gila yang melukai Yu Xiao lagi. Setelah benar-benar membentuk situasi 1 lawan 1 dengan Tai King, serangannya secara bertahap melambat. Tetapi tampaknya saat kecepatannya melambat, niat membunuh yang dipancarkan menjadi lebih kuat. Langkah kelima, keabadian dengan tingkat ini memang langka dan akan baik untuk berlatih denganmu. Taisu yang kuat memandangi Tai King dan suaranya yang suram perlahan keluar dari balik baju besinya. Bahkan jika Tai King memiliki 100 keengganan di hatinya saat ini, dia hanya bisa bertarung dengannya. Tetapi bagaimanapun, Tai King juga merupakan langkah kelima dan tidak mudah untuk mengalahkan Tai King. Hanya dengan cara ini, dia bisa fokus berurusan dengan Tai King. Jelas, dia sudah berpikir bahwa Tai King adalah yang terkuat di sini. Sedangkan untuk Xiaoyan, dia bahkan tidak memperhatikannya. Xiaoyan tidak terburu-buru. Dia memandangi dua orang yang sedang bertarung dengan acuh tak acuh. Melihat Taisu ini, Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya, seolah-olah beberapa pemikiran baru muncul di benaknya. Di dalam 9 peti mati pagoda emas, avatar Taisu mengangkat lengannya dan terlihat angka 893 di atasnya. Setelah menggabungkan armor dewa palsu dari kedua orang itu, 927 pertama kali muncul dan kemudian menjadi 893 ketika orang lain digabungkan. Angka. Xiaoyan berpikir cepat dalam benaknya. Jelas, angka-angka ini pasti ada artinya. Apakah itu sebuah nama? Dinamai dengan nomor? Tidak, setelah menggabungkan armornya, aku mendapatkan nomornya di armor mereka. Mungkinkah angka itu adalah level di antara mereka? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Saat ini terdengar suara emas dan besi yang menusuk telinga bertabrakan dari ujung jauh dan percikan menyebar. Tai King terhuyung-huyung dan menembak ke belakang. Terlihat sangat malu. Sepertinya dia masih bukan lawan dari Taisu yang kuat ini. Meskipun dia tidak dihancurkan, tapi Tai King tidak memiliki keuntungan sama sekali. Mata Xiaoyan menyipit sedikit dan 24 gerbang abadi Dutian telah disiapkan. Melihat penampilan malu Tai King, jiwa jahat di belakang Xiaoyan melonjak dan tiba-tiba ada fluktuasi yang kuat di sekelilingnya dan 24 gerbang abadi muncul. Karena dia tahu bahwa pertempuran antara Tai King dan Taisu ini mungkin tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Tai King akan melawan dengan keras kepala, tetapi dia pasti tidak akan membunuh Taisu ini. Hasilnya sudah jelas, jadi saat ini tidak perlu mempertahankan Tai King. Terlepas dari apakah Istana Dewa Pemburu bekerja sama dengan Taisu atau tidak, Xiaoyan sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Dan sekarang Xiaoyan sudah memiliki rencana baru di benaknya. Jadi tidak masalah apakah keduanya bergabung atau tidak. Kekuatan jiwa jahat mengontrol 24 gerbang abadi Dutian. Dan kekuatan jiwa yang ganas berubah menjadi tekanan spiritual yang tak tertandingi dan kuat, menghancurkan mereka berdua. Tai King juga merasakan niat membunuh pada saat ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Aku memberimu kesempatan untuk membunuhnya, tetapi kamu jelas memilih yang terakhir. Suara acuh tak acuh Xiaoyan terdengar perlahan dan Tai King merasa kulit kepalanya mati rasa. Jelas, dia tidak menunjukkan kekurangan, setidaknya dia terlihat seperti itu. Dan hanya Tai King yang tahu apakah dia telah menggunakan kekuatan penuhnya atau dengan kata lain, apakah dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Sebelumnya dia menerima berita dari Yu King
dan harus membawa Xiaoyan ke lantai 9. Selama mereka bisa mencapai lantai 9, mereka berdua akan bisa melarikan diri dengan lancar. Dia berpikir semuanya berjalan dengan baik dan Taiking bahkan lebih pendiam di sepanjang jalan, mencoba untuk tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Namun, dia masih meremehkan Xiaoyan. Jika hatinya beruntung, dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Terlebih lagi, Taisu di depannya tidak tahu bahwa dia berasal dari istana Dewa Pemburu. Dan jika sekali dia terungkap, Xiaoyan juga tidak akan ragu membunuhnya. Jadi dia tidak punya pilihan lain. Tuan Taisu, aku dari istana Dewa Pemburu. Kita hanya akan memiliki kesempatan jika kita bergabung. Jangan melawannya. Mari kita lari. Pada saat ini, Taiking menatap sosok armor dewa palsu dengan ganas dan berkata dengan transmisi suara jiwanya. Tetapi bagaimana transmisi suara jiwanya dapat disembunyikan dari Xiaoyan yang memiliki kekuatan jiwa alam? Belum lagi avatar kaisar klan pemakan jiwa telah bergabung dengannya. Pada saat ini, Xiaoyan mendengar kata-kata mencibir dan dia tidak terkejut. Yuan bersihkan darah jiwanya. Xiaoyan berkata dengan dingin. Permaisuri mengangguk sedikit dan darah jiwa Taiking dan Yuking muncul bersama di telapak tangannya. Dan saat berikutnya dia melihat darah jiwa di telapak tangannya berubah menjadi hantu keduanya. Taiking juga tampaknya merasakan sesuatu dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. 2 tetes darah jiwa tiba-tiba jatuh di telapak tangan permaisuri yang lembut dan seluruh tubuh Taiking tiba-tiba terguncang. Seolah-olah dia telah dipukul dengan keras, seluruh sosoknya dipelintir dan menyemburkan beberapa suap darah. Kulit dan tubuhnya mulai membusuk dengan cepat. Ini adalah serangan balik dari darah jiwa. Taiking terengah-engah meskipun darah jiwanya tidak akan membuatnya benar-benar mati. Tetapi tingkat ini akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk pulih dari luka seriusnya. Dan selama beberapa bulan ini, dia akan jatuh ke tahap yang sangat lemah. Dan makhluk abadi yang jauh lebih lemah darinya juga dapat melenyapkannya. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya dan berjalan. Namun pada saat yang sama, sosok itu datang ke depannya. Dan saat Taiking mengangkat kepalanya, tinjunya sudah mendarat di tubuhnya yang sudah terluka parah. Adapun Taisu yang kuat tidak memilih untuk membantu saat ini. Jelas sekali, dia tidak percaya kata-kata sepihak dari Taiking. Dia juga melihat Xiaoyan yang melakukan serangan tiba-tiba dan merasa sangat aneh. Mengapa mereka bertarung satu sama lain ketika mereka jelas berada di kelompok yang sama? Xiaoyan di depan ujung jauh tidak memiliki perasaan untuk Taiking. Setelah mengambil darah abadi, bahkan mencari jiwa Taiking secara langsung, Taiking mengeluarkan raungan yang sangat melengking dan menyakitkan. Namun adegan ini jatuh ke mata Yu Xiao yang baru saja pulih dari ujung. Setelah pencarian jiwa, mata Xiaoyan menjadi semakin dingin. Bukan karena dia mendapatkan berita yang diinginkannya, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Jelas, Taiking memilih untuk menghapus sebagian ingatannya setelah mengetahui akhirnya. Tapi menghapus tidak lebih dari penipuan yang secara tidak langsung membuktikan tebakan Xiaoyan. Langkah kelima mati dan akhirnya Xiaoyan membakar tubuhnya dengan api. Namun ada beberapa tulang emas keabadian yang agak keras. Tetapi pada akhirnya mereka masih dapat disempurnakan oleh Xiaoyan dan keabadian itu diekstraksi lagi. Termasuk perolehan sebelumnya, Xiaoyan kini telah mengumpulkan 8 tetes darah abadi. Dengan peningkatan kekuatan yang terus-menerus, Xiaoyan juga menghadapi terobosan keabadian. Darah abadi pasti akan berpengaruh padanya, dan ini semua adalah persiapan untuk Xiaoyan. Tapi ini masih jauh dari cukup. Xiaoyan masih perlu melakukan upaya besar untuk menerobos ke keabadian. Pada saat ini, setelah melihat Xiaoyan menangani Taiking dengan rapi, Taisu yang kuat juga meninggikan suaranya dengan curiga. Tampaknya dia mengorbankan darah jiwanya, tetapi bukanlah pilihan bijak untuk membunuh salah satu pembantunya. Pada saat seperti ini, suara orang kuat Taisu di bawah baju besi menjadi sangat rendah
dan keluar perlahan. Xiaoyan masih memegang cincin Taiking di tangannya dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas, cincin Taiking tidak mengecewakan Xiaoyan. Sekarang pilsen Yuanqi Xiaoyan telah menembus hingga 5 triliun. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat abadi dari Istana Dewa Pemburu dan memiliki sumber keuangan yang kuat adalah hal yang normal. Tentu saja ada banyak senjata dan senjata ajaib, tetapi sekarang ada Taisu yang kuat menatap ke arah yang berlawanan. Tampaknya tidak sopan memeriksa cincin Taiking di bawah matanya. Tidak perlu hidup, lebih baik dibunuh, Xiaoyan berkata dengan dingin, dan sosok Taisu segera mencibir. Tubuh abadi, aku memang meremehkanmu sebelumnya, tapi kamu tidak berpikir kamu bisa melawanku dengan tubuh yang sedikit lebih keras dari makhluk abadi biasa, kan? Suara berat dari sosok Taisu keluar perlahan lagi. Merebut kekuatan orang lain, apa hakmu untuk merajalela? Di bawah baju besi, kamu hanya seekor semut tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam. Suara acuh tak acuh Xiaoyan berlanjut. Menghadapi ejekan dari sosok Taisu, Xiaoyan langsung membalasnya. Sosok Taisu di ujung jelas sedikit membeku dan matanya tidak bisa dilihat, tapi dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat datang dari pihak lain. Tampaknya kamu datang dengan persiapan dan memiliki pemahaman tertentu tentang Taisu kami. Sesaat kemudian, suara di balik wajah besi datang perlahan, dan suara yang dalam itu benar-benar berbeda dari sikap sebelumnya dan terlihat menjadi serius. Apakah kamu terlalu misterius? Xiaoyan mencibir. Mungkinkah 893 dan 927 dibunuh olehmu? Sosok Taisu itu sepertinya menyadari sesuatu, dan dia bertanya ragu-ragu. Apa? 893927? Bukankah kalian semua punya nama di Taisu? Apakah kalian perlu menggunakan angka untuk menamainya? Xiaoyan langsung tersenyum. Dia tidak akan sebodoh itu untuk mengungkapkan identitasnya saat ini. Taisu yang kuat berhenti, seolah-olah dia tidak memiliki kesabaran. Karena bukan kamu, tidak mungkin membiarkanmu pergi hari ini. Mati saja. Aura kuat dari Taisu yang kuat meletus tiba-tiba, dan tubuhnya memancarkan aura kuat yang hanya dimiliki oleh langkah kelima keabadian, dan tampaknya juga ada tanda-tanda kenaikan. Orang kuat Taisu menginjak udara, seluruh sekelilingnya tampak sedikit bergetar, tubuhnya tiba-tiba bangkit dan segera ada gelombang kekuatan abadi yang kuat mengelilingi lengan dan tinjunya, kemudian membombardir ke arah Xiaoyan. Menghadapi penjarahan sosok Taisu, wajah Xiaoyan sedikit kental. Dia tahu pro dan kontra dari armor dewa palsu, dan itu memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan. Itu juga mengandung kekuatan keabadian, dan itu sudah cukup untuk membunuh keabadian yang tak terhitung jumlahnya. Tinju lapis bajanya dibungkus dengan kekuatan abadi dan tiba dalam sekejap mata. Hanya orang kuat abadi yang setidaknya berada di langkah kelima ke atas yang memenuhi syarat untuk mengambil momentum semacam ini. Bahkan jika langkah keempat tidak hati-hati, pukulan ini bisa mematahkan langkahnya. Tapi jelas, Xiaoyan dengan 3 segel bintang berkedip di antara alisnya, avatar dewa asli dengan tubuh abadi bukanlah seorang vegetarian. Jika dia ingin maju, Xiaoyan sama beraninya. Pada saat ini, Xiaoyan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Lengannya menegang, dan saat berikutnya dia tiba-tiba meledak. Tinju kedua sosok itu bertabrakan dengan mengesankan di udara. Suara menderu meledak menjadi ledakan yang memekakkan telinga, dan kekuatan ganas membentuk badai dari antara kedua tinju dan menyapu sekeliling dengan gila-gilaan. Pada saat berikutnya, keduanya berpisah. Tetapi tanpa jeda, bayangan tinju dari kedua sisi seperti pancuran menyelimuti sisi lain dengan gila-gilaan. Di tengah udara, kecepatan tinju kedua orang itu begitu cepat sehingga hanya bayangan yang bisa dilihat. Tak satu pun dari mereka mundur. Bahkan jika tinju lawan mendarat di tubuh, mereka tampaknya mampu menahan dengan paksa. 82 pukulan para dewa. Suara Xiaoyan jatuh, dan kekuatan tinju berlipat ganda tanpa mengurangi kecepatan pukulan. Ini mengejutkan sosok Taisu yang kuat, dan saat berikutnya keduanya bertabrakan dengan keras lagi, menembak mundur satu demi satu.
Setelah kedua sosok itu menstabilkan sosok mereka sedikit, mata mereka terkunci satu sama lain dengan kuat. Tubuh Xiaoyan penuh dengan bekas kepalan tangan dan ada banyak patah tulang di tubuhnya. Tetapi hanya beberapa tarikan napas dengan mengandalkan darah yang kuat dari avatar dewa asli, itu dapat disembuhkan sebanyak mungkin. Namun di sisi lain, Xiaoyan tidak meninggalkan jejak serangan pada armor dewa palsu dari Taisu, seolah-olah tinjunya tidak pernah memukulnya. Faktanya, bukan itu masalahnya. Selama konfrontasi barusan, Xiaoyan memukul lebih banyak tinju di baju besinya, tetapi pertahanan baju besi ini sangat mencengangkan dan tampaknya memang lebih kuat dari dua Taisu yang dia temui sebelumnya. Tapi jelas, ada juga alasan langsung untuk kekuatan abadi yang mereka serap. Semakin banyak kekuatan abadi yang terkandung di dalam armor dewa palsu, maka secara alami semakin kuat kekuatannya. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang armor dewa palsu, tetapi selama pertempuran dengannya, dia secara bertahap menemukan beberapa informasi yang memudahkan Xiaoyan untuk menggunakan armor dewa palsu di masa depan. 841, apakah ini nama kodemu? Gumam Xiaoyan. Selama pertempuran barusan, Xiaoyan memperhatikan lengannya, seperti avatar Taisu miliknya sendiri. Ada nomor yang cukup mencolok di lengannya. Taisu yang kuat tidak berbicara. Tampaknya dalam pertempuran barusan, gagal menghancurkan Xiaoyan membuatnya sangat tidak bahagia saat ini. Jelas dia sedikit meremehkan Xiaoyan. Kenapa? Mungkinkah kamu ingin membunuhku? Taisu yang kuat berbicara perlahan, seolah-olah dia tidak terkalahkan, menatap Xiaoyan dengan kesombongan. Terlihat Taisu yang kuat menepuk kristal merah di dadanya dengan ringan, dan terlihat armor dewa palsu mulai menggeliat. Dan kekuatan abadi sepertinya dituangkan lagi ke dalam armor dewa palsu. Dan penampilan seluruh armor dewa palsu juga berubah dari gelap ke gelap merah. Kini telah berubah menjadi merah darah dan masih bersinar dengan cahaya merah redup. Saat ini, armor dewa palsu sepertinya bukan lagi armor sederhana, melainkan lebih seperti parasit yang hidup di tubuh. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan mau tidak mau menjadi kagum di dalam hatinya. Taisu justru dapat mengembangkan teknologi stick ke tingkat ini. Menghadapi Xiaoyan, pria kuat Taisu dapat merasakan bahwa auranya lebih kuat dari sebelumnya, dan dia sudah merasakan sedikit penindasan pada langkah ke-6. Jelas, dia sedang bersiap untuk menggunakan gerakan pamungkasnya, keputusan cepat dan menyingkirkan Xiaoyan. Taisu yang kuat mencibir perlahan, dan armor dewa palsu di lengannya mengalir seperti cairan, perlahan mengembun di telapak tangannya. Dan tombak berwarna merah darah dengan bentuk yang luar biasa mendominasi muncul di telapak tangannya. Tombak surgawi iblis Taisu. Xiaoyan melihat tombak yang terkondensasi dari tangan sosok Taisu ini, matanya sedikit menyipit. Sepertinya armor dewa palsu bisa berubah menjadi senjata jenis lain. Xiaoyan sedikit penasaran, apakah senjata yang terkondensasi dari armor dewa palsu diringkas dari armor itu sendiri, atau senjata itu diintegrasikan ke dalam armor. Melihat sosok Taisu di depannya, Xiaoyan mengerti bahwa jika dia bisa menggunakan avatar Taisu dengan baik, itu pasti akan menjadi salah satu gerakan pembunuhan yang kuat. Seseorang dapat merasakan fluktuasi yang menakutkan dari tombak surgawi iblis Taisu di tangannya. Itu bukan senjata biasa, tetapi juga senjata pembunuh yang ditempa dengan teknologi stick yang kuat. Ada sisik halus di badan senjata yang membuka dan menutup seperti bernafas, bergerak perlahan dan teratur. Dengan cahaya merah berkedip di atasnya, itu juga berkedip seperti bernafas. Sulit untuk membunuh lebih dari selusin makhluk abadi untuk mengisi kekuatan keabadian. Setelah membunuhmu, aku harus berburu lagi. Suara dari dalam armor dewa palsu keluar perlahan dengan ketidakberdayaan. Dia bergerak memutar lehernya dan menggerakkan tubuhnya, dan kelima jarinya tiba-tiba mengencangkan tombak di tangannya. Taisu yang kuat tidak ingin terus membuang terlalu banyak waktu dengan Xiaoyan. Lagi pula rencananya adalah mencapai lantai 9, dan sekarang hanya lantai 7, dan dia masih harus naik. Jika dia terlambat, dia akan dimarahi. Sosoknya tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan dan melonjak keluar. Ketika ujung senjatanya bergetar, gelombang suara aneh keluar dari badan senjata. Ketika Xiaoyan mendengar suara itu, wajahnya menjadi gelap, karena bahkan pada saat ini dengan tubuh yang abadi,
dia juga merasakan darah di tubuhnya mendidih. Ada sedikit sesak di dadanya. Jika itu adalah keabadian biasa, suara tembakan akan terpengaruh olehnya. Namun tubuh dewa asli bukanlah seorang vegetarian, dan ki serta darah yang kuat dengan cepat beradaptasi dengannya. Sosok Taisu berpikir bahwa Xiaoyan pasti akan terpengaruh. Saat itu ditembakkan, sosoknya telah berubah menjadi cahaya merah dan bergegas ke arahnya. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya bergerak menuju Xiaoyan dengan sangat mendominasi, seolah-olah tubuh fisik Xiaoyan akan ditusuk dan dihancurkan. Dan saat ini, Xiaoyan telah mengeluarkan penguasa berat Xuan. Meskipun penguasa berat Xuan tidak memiliki kemampuan misterius seperti tombak surgawi iblis Taisu, namun ada satu hal yang juga merupakan inti dari penguasa berat Xuan, yaitu benar-benar kuat. Tidak hanya itu, penguasa berat Xuan dibuat khusus untuk Xiaoyan dan tubuhnya dapat dengan sempurna mengintegrasikan energi jantung api. Setidaknya dengan energi yang dimiliki Xiaoyan saat ini, penguasa berat Xuan tidak pernah mengalami penundaan apapun. Strukturnya yang kokoh adalah kekuatan penguasa berat Xuan. Dapat dikatakan bahwa sampai batas tertentu itu tidak kalah dengan tombak surgawi iblis Taisu. Bayangan penguasa berat Xuan dan bayangan tombak bertabrakan bersama, dan sayap Valkyrie muncul di belakang Xiaoyan. Kedua sosok itu bergerak sangat cepat di udara seperti hantu. Kedua sosok itu bertabrakan dengan gila-gilaan dan fluktuasi yang hebat tersapu. Salah satu sosok itu langsung ditembak mundur oleh serangan balik, menghantam tanah dengan keras dan butuh ratusan kaki sebelum menstabilkan sosoknya. Dan sosok ini ternyata adalah Xiaoyan. Aura sosok Taisu saat ini tampaknya benar-benar menghancurkan Xiaoyan. Meskipun dia memiliki tubuh abadi dari dewa asli bintang 3, namun yang dihadapinya adalah sosok Taisu yang dekat dengan langkah ke-6 dengan senjata tombak surgawi iblis Taisu yang sangat kuat. Dalam konfrontasi singkat ini, Xiaoyan selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Lagi pula, dia diliputi oleh kekuatan absolut. Kamu sudah luar biasa bisa bertahan sampai sekarang, dan itu juga memberiku pemahaman baru tentang tubuh abadi. Sepertinya rumor itu benar, dan tubuh abadi memang bisa membunuh kekuatan di level yang sama. Sosok Taisu itu melayang di atas Xiaoyan, dan suara yang dalam terdengar perlahan. Tapi sayangnya, kekuatanmu sepertinya masih sedikit lebih lemah. Setelah aku membunuhmu nanti, aku ingin melihat apakah aku bisa menyerap kekuatan tubuh abadimu. Saat berbicara, terlihat aliran kekuatan abadi perlahan mengalir dari baju besinya dan kemudian dituangkan ke tombak surgawi iblis Taisu di tangannya. Mata langit setan. Taisu yang kuat mendengus pelan. Sepertinya ketika dia melakukan gerakan ini, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menyegel kemenangan. Kekuatan abadi mengalir dari tombak dan kemudian bertahan di ujung tombak. Bola mata ungu kehitaman memadat di ujung runcingnya. Saat bola mata ungu hitam muncul, semua kekuatan abadi pada tombak panjang berkumpul dalam sekejap dan seberkas cahaya setebal lengan ditembakkan tiba-tiba tanpa ampun melesat ke arah Xiaoyan. Saat bola mata ungu hitam muncul, semua kekuatan abadi pada tombak panjang berkumpul dalam sekejap dan seberkas cahaya setebal lengan ditembakkan tiba-tiba tanpa ampun melesat ke arah Xiaoyan. Seluruh kekosongan di sekitarnya bergetar, kabut abu-abu menghilang, dan sinar ungu hitam dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Ada kekhawatiran akan reaksi berantai lainnya. Di atas sinar itu, Xiaoyan merasakan bahaya yang sangat kuat. Aku bisa melakukannya. Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengan serius. Kalimat ini secara alami untuk permaisuri, karena Xiaoyan melihat bahwa permaisuri siap untuk membantunya. Saat berikutnya, seberkas cahaya langsung menyelimuti Xiaoyan dan seluruh tubuhnya langsung tertutup ungu dan hitam. Melihat adegan ini, sosok Taisu telah menarik tombaknya. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Xiaoyan, dia tidak mungkin bisa menahan gerakannya. Bola cahaya ungu hitam tampaknya mampu menghancurkan segalanya, dan itu mulai meregang dengan liar dan akhirnya berubah menjadi garis. Tidak ada suara ledakan, tetapi semuanya tampak musnah. Namun ketika itu berubah menjadi garis dan hendak menghilang, itu memantul seketika, berubah menjadi bola cahaya ungu hitam lagi, dan lalu meledak.
Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan sosok Taisu yang kuat sedikit gemetar saat ini, seolah-olah dia tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Setelah bola cahaya ungu hitam meledak, sesosok muncul di bidang penglihatannya tanpa cedera di tubuhnya. Hanya saja, sosok yang muncul di bidang penglihatannya membuatnya hampir terhuyung-huyung. Karena sosok yang persis seperti dia muncul di depannya dan dapat dilihat di lengannya itu memiliki nomor 893. Armor dewa palsu, kamu 893? Sosok Taisu berkata dengan terkejut. Reaksi pertamanya bukanlah bahwa armor dewa palsu jatuh ke tangan orang lain, tetapi 893 itu berkhianat. Karena dalam kognisinya, tidak mungkin bagi siapapun selain Taisu dapat mengontrol armor dewa palsu. Dan pastilah orang Taisu yang dapat mengontrol armor dewa palsu. Jika tidak, dia akan diserang balik dan itu tidak diragukan lagi. Tapi Taisu yang kuat tidak mendapat jawaban dan sosok yang persis seperti dia di sisi jauh meraung ke arahnya dalam sekejap. Dan dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat meletus darinya. Tanpa senjata, terlihat sosok itu meninju dengan pukulan. Armor dewa palsu sepertinya bisa menyatu dengan keinginan tubuh utama dan kemudian berubah seperti armor yang mengalirkan cairan, membiarkan tinjunya terus mengembun, lapis demi lapis dengan fluktuasi yang sangat menakutkan, kemudian meledak ke arah sosok Taisu. Yang terakhir membeku, tidak berani lalai sedikit pun dan segera bertahan. Tombak surgawi iblis Taisu disodorkan dengan keras di tangannya dan lapisan bayangan tombak meletus dengan kekuatan ganas. Pada saat berikutnya, tinju dan tombak berbenturan di udara. Dua kekuatan yang kuat dan tak tertandingi bertabrakan dengan sengit. Dalam momen singkat ini, tidak ada pihak yang mundur dengan cara apapun. Segera, kejutan kuat tersapu dari tabrakan antara keduanya. Konfrontasi antara kedua belah pihak hanya berlangsung beberapa tarikan napas dan salah satu sosok itu langsung terguncang. Kedua sosok itu tampak hampir identik dari kejauhan, hanya saja warna baju cirahnya sedikit berbeda. Sosok yang terguncang kembali adalah orang yang memegang tombak. 893, apakah kamu ingin memberontak? Orang kuat Taisu yang terkejut kembali memarahinya. Sampai sekarang dia belum tahu bagaimana itu tiba-tiba muncul. Tidak mungkin ada batasan mistik pada armor dewa palsu. Di dunia ini tidak ada yang bisa menghancurkannya. Jika dia bukan orang Taisu, bagaimana dia bisa mengendalikan armor dewa palsu? Sosok Taisu itu sambil berpikir. Pada saat ini, Xiaoyan yang diam datang lagi dengan paksaan menakutkan dari tinjunya yang membuat pria kuat Taisu itu bergetar dan dia tidak berani mengabaikannya sejenak. Tinju yang secepat hujan telah menyelimuti tanah dan Taisu yang kuat juga melakukan bagiannya, mengayunkan tombak panjang di tangannya, meledakkan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ketika dia melihat tanda tinju yang meledak, dia tampak terpana lagi karena setiap pukulan yang dilontarkan akan memiliki setengah inci tanda tinju emas yang persis sama dengan tinju yang digunakan Xiaoyan pada pertarungan sebelumnya. Pada saat ini, dia akhirnya menyimpulkan bahwa orang yang mengendalikan armor dewa palsu di depannya adalah Xiaoyan yang baru saja bertarung dengannya dan mata langit iblis tidak membunuhnya. Siapa kamu sebenarnya dan mengapa kamu bisa mengendalikan armor dewa palsu? Sosok Taisu berteriak dan bertanya, tetapi apa yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah diamnya Xiaoyan. Dia tidak perlu untuk mengatakan apa-apa saat ini untuk membiarkan mentalitas sosok Taisu di depannya meledak. Yang paling penting adalah avatar Taisu dan avatar dewa asli memulai teknik membentuk kehidupan pada saat yang sama. Untungnya, kekuatan Xiaoyan sekarang menjadi jauh lebih kuat sehingga dia dapat mempertahankannya untuk waktu yang relatif lebih lama. Namun, pertempuran harus diselesaikan sesegera mungkin. Lagi pula masih belum cukup waktu untuk teknik pembentuk kehidupan memadukan dua avatar pada saat yang sama. Untungnya, kekuatan armor dewa palsu lebih kuat dari Xiaoyan. Tidak perlu bagi Xiaoyan untuk mengendalikannya dengan sengaja. Armor dewa palsu ini dapat beradaptasi sesuai dengan tubuh utama itu sendiri. Sehingga adegan sebelumnya muncul ketika Xiaoyan membuat metode serangan apapun. Armor dewa palsu membuat peningkatan yang sesuai. Selain itu,
Di bawah kekuatan destruktif yang mengerikan dari mata langit iblis, Xiaoyan juga menyatukan avatar Taisu tepat waktu dan berhasil melawannya dengan pertahanan yang kuat dari armor dewa palsu. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.